Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, izinkan saya sebagai moderator dari kelompok 2 untuk memperkenalkan kepada hadirin sekalian anggota kelompok 2. Ada saya sendiri, Zilal Arsyillah dengan akhir NIM 044, lalu yang kedua ada Syalsabila Irsadiningrum dengan akhir NIM 113, lalu ada Audrey Aurelia dengan akhir NIM 133, yang terakhir ada Dwi Andini dengan akhir NIM 134. Untuk pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kami hari ini adalah yang pertama ada pengertian murabahah, lalu yang kedua yang akan kami bahas yaitu pelunasan hutang dalam akad murabahah, lalu yang ketiga yaitu kajian fatwa DSN MUI terkait pelunasan hutang sebelum jatuh tempo, lalu yang keempat adalah pandangan ulama dan mazhab fikih, dan yang terakhir ada analisis dan implementasinya. Yang pertama akan saya bacakan sendiri yaitu pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dalam syariat Islam yang melibatkan bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah. Dalam akad ini, penjual memberi barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya pelunasan hutang dalam akad murabahah. Dalam akad murabahah, pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dengan potongan atau diskon dari bank syariah. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 4 garing DSN MUI garing 2000. Bagaimana mekanisme pelunasan hutang dalam akad murabahah? Yang pertama, nasabah membayar seluruh sisa pokok hutang. Yang kedua, nasabah juga membayar margin keuntungan yang lahir dari jual beli. Yang ketiga, bank syariah memberikan potongan atau diskon kepada nasabah yang melunasi lebih awal. Manfaat pelunasan lebih awal nasabah dapat menghemat biaya. Nasabah bebas dari kewajiban cicilan di masa depan. Lalu apa manfaatnya bagi bank? Yang pertama, bank tetap memperoleh kompensasi yang adil atas waktu yang telah berjalan. Lalu yang kedua, bank dapat menjaga keberlanjutan operasionalnya. Syarat pemberian potongan yaitu pembayaran dilakukan tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, kepada yang bertugas, saya persilakan. Selanjutnya, ada fatwa DSN MUI terkait pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Dalam praktik pembiayaan murabahah, nasabah terkadang memiliki kemudahan dalam melakukan pelunasan, sehingga dipercepat, yaitu nasabah melakukan pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo, yaitu terdapat pada Fatwa nomor 153 tahun 2022 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo atau PUPMSJT. Dalam Fatwa nomor 153 tahun 2022 telah ditetapkan beberapa ketentuan mengenai PUPMSJT, diantaranya yang pertama, dalam pembiayaan murabahah pada saat akad harus disepakati, yaitu sepakati antara LKS dan nasabah mengenai yang pertama harga perolehan, yang kedua harga jual tunai atau sama nakdi, dan yang ketiga harga jual tidak tunai atau qimah ismiyah. Yang kedua, PUPMSJT boleh dilakukan baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak LKS. Yang ketiga, jika PUPMSJT dilakukan baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak LKS, LKS sebagai penjual wajib memberikan potongan harga dari qimah ismiyah itu. Yang keempat, atas potongan harga dari qimah ismiyah dan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka total sisa harga yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai pembeli pada saat PUPMSJT itu adalah qimah hatiah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar. Lalu, ketentuan yang kelima dalam hal PUPMSJT ini dilakukan atas kehendak nasabah. LKS boleh mengenakan biaya real dan biaya untuk penyelesaian administrasi pengakhiran akad murabahah kepada nasabah. Ketentuan yang keenam, yaitu ketentuan lebih lanjut pada angka 4 dan 5 harus berpedoman pada pertama, ketentuan terkait komponen penentuan biaya res bagaimana ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 133
134 tahun 2020 tentang biaya real sebagai akibat penjatuhan kembali tagihan dan ketentuan peraturan otoritas terkait. Berdasarkan uraian tersebut, MUI memberikan izin kepada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan murabahah di sebuah perusahaan untuk melunasi seluruh utangnya kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Pelunasan utang ini dapat dilakukan baik oleh nasabah maupun perusahaan pembiayaan itu. Demikian pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo dapat dilaksanakan oleh nasabah. Nah, dengan pelunasan ini, nasabah tidak lagi terikat dengan kontrak jual beli kredit dengan perusahaan. Begitupun juga dengan perusahaan tidak lagi memiliki risiko kehilangan produk pembiayaan tersebut. Lalu perlu diperhatikan juga pada pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, kedua pihak antara lembaga keuangan syariah atau LKS dengan nasabah perlu menentukan beberapa hal, yaitu yang pertama harga perolehan, yang kedua harga jual tunai, dan yang ketiga harga jual tidak tunai. Nah, dalam pelunasan sebelum jatuh tempo ini dilaksanakan baik dari kehendak nasabah ataupun dari LKS. LKS diwajibkan memberi potongan harga dari qimah ismiyah kepada nasabah seperti apa yang dijelaskan pada fatwa tersebut. Namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu pemotongan harga tidak dicantumkan pada awal akad. Maka jika dicantumkan di awal akad, maka akan mengandung riba yang melahirkan akad yang tidak jelas menurut syariah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dwi. Selanjutnya, materi mengenai pandangan ulama dan mazhab fikih terkait pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat ulama yang menjadi rujukan dalam penyusunan fatwa tentang pelunasan utang, khususnya dalam konteks keuangan syariah. Yang pertama ada Prof. Jai Mubarak menyatakan bahwa fatwa ini merupakan respons terhadap munculnya persepsi negatif dari masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Banyak masyarakat yang menilai bahwa lembaga syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional dalam hal penagihan utang. Oleh karena itu, Prof. Jai menekankan pentingnya pelunasan hutang yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan akad atau kesepakatan awal agar tetap mencerminkan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, pendapat Ibnu Abidin dan Rafiq Yunus Al-Misri juga menjadi dasar penting dalam fatwa ini. Ibnu Abidin, seorang ulama Hanafiyah, menjelaskan bahwa dalam pelunasan utang perlu diperhatikan waktu keterlambatan dan kondisi debitur. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidakadilan atau pemaksaan dalam pembayaran. Sedangkan Rafiq Yunus Al-Misri sebagai pakar ekonomi Islam kontemporer menekankan perlunya lembaga keuangan syariah mengedepankan keadilan dan etika dalam proses pelunasan utang. Artinya, lembaga harus mempertimbangkan kemampuan real debitur dan menghindari tekanan yang berlebihan agar tidak jatuh kepada kezaliman. Selanjutnya ini ada menurut pandangan para mazhab fikih terkait pelunasan utang dalam akad murabahah sebelum jatuh tempo. Secara umum, semua mazhab fikih membolehkan pelunasan utang lebih awal, namun dengan catatan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama ini adalah mazhab Hanafi. Ia membolehkan pelunasan lebih awal secara tegas. Mereka menekankan pentingnya kejelasan harga dan angsuran dalam akad. Bahkan mazhab ini menganjurkan adanya potongan harga jika nasabah melunasi lebih cepat dari yang ditentukan, selama potongan itu tidak disyaratkan sejak awal akad. Lalu ada dari mazhab Maliki, ia memiliki pandangan yang serupa, namun lebih ketat dalam menetapkan syarat-syarat pelunasan dini. Mereka menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi dan kewajiban untuk menghindari unsur riba. Selanjutnya ada mazhab Syafi'i, ia juga membolehkan pelunasan lebih awal, dengan syarat-syarat yang jelas serta mempertimbangkan masa waktu yang telah berjalan dalam menentukan besar potongan yang diberikan kepada nasabah. Yang terakhir ini ada dari mazhab Hambali. Ia bersikap lebih hati-hati dan konservatif, meskipun tetap memperbolehkan pelunasan dini dengan syarat adanya kejelasan dalam akad dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salsa.
Analisis dan implementasi pelunasan utang pembayaran murabahah sebelum jatuh tempo. Analisis hukum ekonomi syariah dalam pembayaran utang sebelum jatuh tempo pada akad murabahah terbagi menjadi 3. Yang pertama, boleh memberikan potongan atau ibrah. Ibrah di sini sendiri adalah pengurangan atau pengguguran sebagian utang oleh pihak penjual atau lembaga keuangan. Hukum memberikan potongan atau ibrah yakni boleh atau mubah dan dianjurkan, asal tidak disyaratkan dalam akad di awal. Landasannya sendiri yakni hadis Nabi yang menyebutkan perilaku memaafkan dan meringankan utang adalah bentuk kebaikan dan keberkahan. Yang kedua, tidak boleh disyaratkan. Jika diskon disyaratkan di awal akad, misalnya jika bayar lebih cepat, margin akan dikurangi, maka akan menjadi cacat syariah karena mengandung unsur riba dan ketidakpastian. Ini melanggar prinsip larangan 2 transaksi dalam satu akad. Yang terakhir adalah bukan hak nasabah. Potongan bukanlah hak nasabah, melainkan kebijakan sukarela dari lembaga. Jika diposisikan sebagai hak atau janji sejak awal, maka itu bisa merusak kesepakatan murabahah sebagai akad jual beli. Lalu ada implementasi pembayaran hutang sebelum jatuh tempo pada akad murabahah. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pelunasan lebih awal. Yang kedua, lembaga memverifikasi sisa utang dan jatuh tempo. Yang ketiga, pihak bank memutuskan apakah akan memberikan potongan atau ibrah dan berapa besarannya. Yang keempat, jika disetujui, bank mengeluarkan surat keputusan atau ibrah dan nasabah melakukan pelunasan sesuai jumlah yang baru. Dan yang terakhir, akan dinyatakan lunas dan jaminan jika ada dikembalikan kepada nasabah. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.